Halo anak-anak sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar konsep untuk menentukan hasil ukur dari pemakaian alat ukur mikrometer sekrup. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita ketahui mikrometer sekrup dipakai sebagai alat ukur panjang, ya. Oke, apa saja bagian dari mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup terdiri dari poros tetap, poros geser artinya yang dapat berpindah atau dapat bergeser, skala utama, skala nonius, pemutar, dan pengunci. Jadi untuk pemakaian mikrometer sekrup, ketika kita sudah mengukur sebuah objeknya, maka jangan lupa untuk memutar penguncinya, ya, supaya objek yang kita ukur tadi tidak bergerak, ya. Jadi objeknya dikunci. Oke, hal yang paling utama nanti di dalam pembelajaran kita tentang menentukan hasil ukur adalah skala utama dan skala nonius. Itu menjadi hal terpenting yang harus kita ketahui untuk kita menentukan hasil ukur dari mikrometer sekrup, ya. Baik, ciri khas dari mikrometer sekrup atau karakteristiknya adalah alat ini akan dipakai untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis, ya. Itu keunggulan dari mikrometer sekrup. Kemudian panjang benda yang sangat kecil, dimensi luar benda yang sangat kecil, ya, itu dapat diukur menggunakan alat ini. Kemudian tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm, ya. Jadi harap diingat, ya, garis bawahi tingkat ketelitiannya. Oke, bagaimana cara membaca skala? Jadi di sini terdapat contoh pertama dari mikrometer sekrup. Yang Bapak tunjuk pada bagian sini adalah skala utamanya, ya. Skala utamanya. Di mana skala utamanya ditunjukkan dengan angka 13,5, ya, dalam satuan milimeter. Kalau jangka sorong yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah skalanya sentimeter. Kalau mikrometer sekrup dalam satuan milimeter, ya. Jadi harap dipahami perbedaan tersebut, diingat. Kemudian ada skala nonius atau skala putar, ya, karena dia terdapat pada lengan yang dapat diputar-putar, ya. Di mana garis skala nonius ini adalah garis yang sejajar dengan garis yang terdapat pada skala utama, yaitu tepatnya di angka 15, 16, dan 17. Angka 17 ini akan kita kalikan dengan angka ketelitian dari mikrometer sekrup. Berapa tadi anak? Iya, tepat, 0,01 mm. Berapa 17 dikali 0,01 mm? Ya, 0,17 mm. Sehingga untuk hasil pembacaan keseluruhan, kita akan menjumlahkan hasil dari skala utamanya dengan skala noniusnya. Sehingga jika sudah dijumlahkan nanti akan diperoleh hasilnya adalah 13,67 mm. Ya, paham semua, ya? Berikut, untuk lebih memahamkan kembali mengenai cara membaca alat ukur mikrometer sekrup, ini ada contoh kedua Bapak berikan, ya. Contohnya seperti ini. Skala utama menunjukkan angka 4,5. Ingat tadi dalam satuan milimeter. Skala utama 4,5 mm. Kemudian skala noniusnya berada di garis yang sejajar dengan skala utamanya, ya, yaitu tepat di antara angka 28 dan angka 27, sehingga diambil angka 27,5 karena tepat di tengah-tengah atau di antara 28 dan 27-nya. Nah, angka 27,5 ini akan kita kalikan dengan angka ketelitian mikrometer sekrup tadi, yaitu 0,01 mm, sehingga diperoleh skala putar atau skala noniusnya, yaitu sekitar 0,275 mm. Untuk hasil ukur keseluruhan, ya, maka akan kita baca nanti 4,775 mm. Oke, paham semua ya anak-anak? Jadi yang pertama, tulis dulu skala utamanya. Kemudian tulis dulu skala putar atau skala noniusnya. Dan untuk tahap akhirnya, ya, silakan kalian jumlahkan. Maka itulah hasil ukur yang dihasilkan dari alat ukur mikrometer sekrupnya. Ya. Selain alat ukur panjang, terdapat juga alat ukur massa dan terdapat juga alat ukur waktu. Contoh dari alat ukur waktu adalah stopwatch, arloji, jam dinding, dan sebagainya yang ada di sekitar kita. Ya, ada juga arloji digital. Oke, begitu juga dengan alat ukur massa. Alat ukur massa ada juga atau disebut dengan neraca. Ada neraca yang hanya berbentuk timbangan saja, ya. Ini sudah bisa dikatakan timbangan secara klasiknya. Kemudian yang untuk modernnya sekarang kita pakai neraca digital, ya. Ini lebih modernnya. Jadi ini
merupakan beberapa contoh dari neraca alat ukur massa. Jadi yang kita ukur itu sebenarnya satu hal, mungkin terjadi miskonsepsi di sekitar kita. Sering kita mengatakan seperti ini, saya membeli cabai beratnya 5 kg seperti itu. Atau mungkin, Bu, beli cabai Bu, berapa beratnya? Beratnya 5 kg seperti itu. Ya, itu salah besar ya nak ya. Jadi 5 kg itu bukan berat, 5 kg itu adalah massa. Ya, itu harap dipahami. Oke. Berikutnya ya, untuk kalian para calon-calon peneliti muda ya. Jadi nantinya kita harus memahami metode ilmiah ini ya. Metode ilmiah sebagai tambahan dari materi kita di pertemuan kedua ini ya. Kenapa kita perlu memahami ini? Karena nanti kita akan mengadakan praktikum-praktikum sederhana di mana nanti laporan hasil percobaan kalian harus kalian buat berdasarkan metode ilmiah yang akan Bapak tunjukkan, yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan ini. Oke. Yang pertama, kita harus memahami langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah itu. Yang pertama dimulai dengan observasi, kemudian dilanjutkan dengan hipotesis, eksperimen, pengumpulan data, dan diakhiri dengan menentukan atau mengambil kesimpulan dari sebuah percobaan kita. Oke, kemudian berikutnya kita akan belajar ya lebih detail mengenai tahap-tahapan tadi. Yang pertama ada observasi. Observasi itu singkatnya seperti ini. Jikalau anak-anakku sekalian mengamati daerah, mengamati objek atau benda yang ada di daerah sekitar kalian ya, dengan menggunakan alat indera kalian, apakah kalian menggunakan hidung untuk mencium bau, apakah kalian menggunakan mata untuk melihat ukuran bentuk benda misalnya, maka kalian sudah dikatakan melakukan proses observasi ya. Oke, yang kemudian hipotesis. Hipotesis ini adalah menentukan kesimpulan sementara dari hasil observasi yang kita lakukan tadi. Jadi ingat, kesimpulan sementara, kesimpulan yang belum diuji kebenarannya ya. Jadi kalau dalam bahasa pasarannya masih cakap-cakap gitu ya. Oke, berikutnya ada eksperimen atau percobaan. Ini adalah nyawanya penelitian. Artinya tanpa melalui eksperimen atau percobaan, jangan sekali-sekali kita bisa menentukan hasil kesimpulan dari sebuah penelitian yang kita lakukan, karena ini adalah nyawanya. Jadi prosedur eksperimen itu adalah prosedur yang kita gunakan untuk menguji hipotesis ya. Jadi kita uji hipotesis ya. Kita uji hipotesis tadi dengan menggunakan eksperimen ya tepatnya. Nah, nanti dari hasil eksperimen itu akan dihasilkan data. Datanya dapat berupa data kuantitatif, yaitu berupa angka, dan dapat juga berupa data kualitatif, yaitu berupa kualitas ya. Kualitas itu contoh dari segi warna, dari segi bau ya, seperti itu. Nah, berikutnya nantinya hasil data percobaan tersebut akan kita susun di dalam bagan, bisa disusun di dalam tabel, bisa disusun di dalam grafik untuk memudahkan kita menarik kesimpulan ya dari hasil percobaan yang kita lakukan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah jawaban hipotesismu tadi ya. Jadi jawaban hipotesismu tadi yang sudah kamu lakukan berdasarkan eksperimen tadi, percobaan, itu akan disimpulkan di tahap terakhir dari penelitianmu, sehingga diperolehlah kesimpulan akhir.